Audio Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan, menetapkan, Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal Romawi 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. 3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama. 4. Pegawai pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. 5. Jurusita dan atau jurusita pengganti adalah jurusita dan atau jurusita pengganti pada pengadilan agama. 6.
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut. Pasal 3A. Ayat 1. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Ayat 3. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ayat 4. Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 6 pasal, yakni pasal 12A, pasal 12B, pasal 12C, pasal 12D, pasal 12E, dan pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 12A. Ayat 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 12b. Ayat 1. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Ayat 2. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 12c. Ayat 1. Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Ayat 2. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 12d. Ayat 1. Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat 2, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial berwenang a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. B. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan. D. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf D. F. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan atau pengadilan. G. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan, dan atau H. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Pasal 12E. Ayat 1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib a.
Menaati norma dan peraturan perundang-undangan. B. Menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan C. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Ayat 2. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat 3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat 4. Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam Undang-Undang. Pasal 12F. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. 4. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut. Pasal 13. Ayat 1. Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Beragama Islam. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Sarjana Syariah. Sarjana Hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. F. Lulus pendidikan hakim. G. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. H. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. I. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Dan J. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan agama. 5. Di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 13A dan pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 13A. Ayat 1. Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ayat 2. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 13B. Ayat 1. Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 kecuali huruf E dan huruf F. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf C tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 3. Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan pasal 14 ayat 1 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. Pasal 14. Ayat 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, dan huruf J. B. Berumur paling rendah 40 tahun. C. Berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan agama. D. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan E. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama. Ayat 3. Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan pasal 15 ayat 1 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 2 ayat, yakni ayat 1a dan ayat 1b, sehingga pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. Ayat 1. Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1a. Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1b. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 1a hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 8. Ketentuan pasal 18 ayat 1 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. Ayat 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena a. Atas permintaan sendiri secara tertulis. b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus. c. Telah berumur 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama, atau d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Ayat 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. 9. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut. Pasal 19. Ayat 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Melakukan perbuatan tercela. c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. d. Melanggar sumpah atau janji jabatan. e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dan atau f. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2. Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Ayat 3. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Ayat 4. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 5. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. Ayat 6. Sebelum Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, Hakim Pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ayat 7. Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim. 11. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 21 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1a, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 21. Ayat 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1a. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat 2.
Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2. Ayat 3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku paling lama 6 bulan. 12. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut. Pasal 24. Ayat 1. Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. Ayat 3. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa a. Tunjangan jabatan, dan b. Tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa a. Rumah jabatan milik negara, b. Jaminan kesehatan, dan c. Sarana transportasi milik negara. Ayat 5. Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. 13. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut. Pasal 27. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Beragama Islam. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. F. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama, dan G. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 14. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut. Pasal 30. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G. B. Dihapus. C. Berpengalaman paling singkat 2 tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama. 15. Ketentuan pasal 35 diubah sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut. Pasal 35. Panitera tidak boleh merangkap menjadi A. Wali, B. Pengampu, C. Advokat, dan atau D. Pejabat peradilan yang lain. 16. Di antara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 38A dan pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 38A. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri secara tertulis, C. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, D. Telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama. E. Telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama, dan atau F. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Pasal 38B. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan A. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
B. Melakukan perbuatan tercela. C. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. D. Melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dan, atau F. Melanggar kode etik panitera. 17. Ketentuan pasal 39 diubah sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut. Pasal 39. Ayat 1. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Beragama Islam. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Berijazah pendidikan menengah. F. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan G. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Ayat 2. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G, dan B. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. 18. Ketentuan pasal 44 dihapus. 19. Ketentuan pasal 45 diubah sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut. Pasal 45. Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Beragama Islam. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi. F. Berpengalaman paling singkat 2 tahun di bidang administrasi peradilan, dan G. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 20. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut. Pasal 46. Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G, dan B. Berpengalaman paling singkat 4 tahun di bidang administrasi peradilan. 21. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut. Pasal 53. Ayat 1. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. Ayat 2. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Ayat 3. Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ayat 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Ayat 5. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 22. Di antara pasal 60 dan pasal 61 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 60A, pasal 60B dan pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 60A. Ayat 1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat 2.
Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 60b. Ayat 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Ayat 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Ayat 3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Pasal 60C. Ayat 1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23. Di antara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan satu pasal, yakni pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 64A. Ayat 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Ayat 2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Ayat 3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 24. Di antara pasal 91 dan pasal 92 disisipkan dua pasal yakni pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 91A. Ayat 1. Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara. Ayat 2. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. Ayat 3. Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Ayat 4. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ayat 6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 91b. Ayat 1. Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 91A ayat 3. Ayat 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 38b. Pasal Romawi 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2009. Presiden Republik Indonesia, TTD, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2009. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TTD, Patrialis Akbar. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Romawi 1. Umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 24 ayat 1, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang ini antara lain dilatar belakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 0054/2006 tanggal 23 Agustus tahun 2006, di mana dalam putusannya tersebut telah menyatakan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut. 1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim. 3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc. 4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim. 5. Keamanan dan kesejahteraan hakim. 6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan. 7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. 8. Bantuan hukum. Dan 9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu integrated justice system. Terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Romawi II, pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya cukup jelas, tidak diuraikan dalam audio ini. Pasal Romawi I, angka 2 pasal 3A ayat 1. Yang dimaksud dengan diadakan penghususan pengadilan adalah adanya diferensiasi spesialisasi di lingkungan peradilan agama di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Angka 2 pasal 3A ayat 3. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah dan yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 3 pasal 12A ayat 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. Pasal 12C ayat 1. Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 12E ayat 2. Kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 12F. Yang dimaksud dengan mutasi hakim, dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim. Angka 4 pasal 13 ayat 1, huruf F. Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Angka 9 pasal 19 ayat 7. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Angka 11 Pasal 21 ayat 1. Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu. Angka 12 Pasal 24 ayat 4 huruf C. Yang dimaksud dengan sarana transportasi adalah kendaraan bermotor roda 4 beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya. Angka 12 pasal 24 ayat 5. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Angka 15 pasal 35 huruf D. Yang dimaksud dengan pejabat peradilan yang lain adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Angka 17 pasal 39 ayat 1 huruf E. Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah M.A., sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Angka 22 pasal 60B ayat 3. Yang dimaksud dengan kelurahan dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari,
dan gampong. Pasal 60C ayat 2. Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi. Pasal 64A ayat 3. Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, Ketua Pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Angka 24 Pasal 91A ayat 4. Biaya kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretariat Negara RI. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan. Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Wisnu Setiawan. Sesuai dengan aslinya. Audio Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.